Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Best Forever Monbolulum Official. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Zara Putri, santri kelas akhir Pondok Pesantren Monbolulum Cirebon. Bersama rekan-rekan saya, di sini ada Hutina Nina Hasanah dan Hutina Yali Aulia, yang kebetulan baru-baru ini mengikuti sebuah perlombaan yang mungkin banyak diperbincangkan orang nih. Sebelumnya nih ya, banyak banget nih yang kepo, apa sih bisnis plan itu? Apa sih bisnis plan itu? Atau bisnis plan apaan sih? Nah, di sini kita berkesempatan langsung buat ngobrol-ngobrol langsung, tanya-tanya langsung sama narasumber rekan-rekan saya yang baru-baru ini mencetak sebuah prestasi nih, alhamdulillahnya ya. Nah, di sini pertanyaannya sering banget nih ya kita dengar. Sebelumnya nih, apa sih bisnis plan itu? Ya, bisnis plan itu kayak perencanaan bisnis yang emang nanti kita tuh bakal ngeyakinin investor kalau bisnis yang kita jalan itu emang menjanjikan, emang layak di pasaran. Berarti kayaknya lombanya cukup sulit nih ya kedengarannya nih. Kayaknya perlu latihan dan persiapan yang matang banget dong pasti. Iya, pasti. Tapi sebagai santri kelas akhir pasti punya banyak kesibukan dan agenda tersendiri dong. Terus gimana tuh proses dari pendaftaran sampai bisa sampai ngikutin lombanya tuh? Di sela-sela kegiatan yang emang wajib gitu kan ya? Iya, betul banget. Gimana sih bisa awalnya niat ikut lomba itu sampai berani banget buat daftar yuk gitu? Jadi awalnya tuh kita ya lihat-lihat di mading gitu, itu apa sih gitu. Pas dilihat tuh kayaknya seru juga ya, menantang. Akhirnya kita nyari nih teman, kita bikin tim deh bertiga. Terus habis gitu kita konfirmasi ke Ustadzah. Ustadzah, kita mau ikut ini nih. Kira-kira ini tuh lomba apa ya gitu. Terus kita cari tahu, oh ini tuh lombanya gini gitu kan. Harus ya ajuin syarat persyaratannya tuh ada banyak, gitu. Nggak banyak banget sih, cuman ya ada lah gitu. Jadi yang butuh latihan dan persiapan yang matang ya. Itu kira-kira buat latihan sama persiapannya gimana tuh? Kan kayak disibuk-sibuknya nih. Apa aja sih yang harus dipersiapin? Ya kita juga pasti nyiapin waktu ya, nyuri waktu kosong lah. Nempatin banget ya, soalnya emang dari awal udah niat sih pengen ikut. Dari kita kan harus nyiapin materinya gitu, harus nyiapin kita tuh mau jualan apa sih ya, kita harus merencanakan apa ini yang wajib produksi sebagai rancangan bisnisnya. Kan bukan cuma kita harus nyiapin materi bukan cuma nyiapin kayak barang-barang bahan-bahannya gitu kan, tapi kita juga harus bisa ngolah itu gitu, ngolah usaha kita gimana sih, proyeksi pertumbuhannya, profit keuangannya, terus juga layak nggak di pasaran tuh gitu. Terlebih kita juga harus nyiapin diri sendiri ya, nyiapin Ya, mental. Persiapannya kira-kira ini bisa berkembang tuh bukan cuma dari hitung-hitungan untung ruginya doang kan ya, pasti kan ya. Pasti dari diri kita juga siap nggak nih buat berbisnis. Ya. Dan kita juga nyari salah satu narasumber juga buat bisnis kita nih biar bisa diarahkan sama. Jadi ada narasumber terpercaya ya, jadi langsung konsultasi langsung kayak yang berpengalaman. Kita juga punya sumber-sumber terpercaya nih buat pengarahan lomba kita ya. Nah, berarti selain butuh latihan dan persiapan yang matang, diri juga disiapin banget dong ya. Pasti dong. Lebih kayaknya persiapan mental sama fisik kali ya. Nah, setelah latihan dan persiapan yang dipersiapin banget, gimana tuh pas perlombaan udah berlangsung? Apakah sukses nih sesuai gambaran atau dulu kayaknya gini banget sih? Gimana tuh waktu lombanya udah di hari H lombanya tuh? Ya pas awal sih, kan awalnya kita tuh kayak ngirimin satu proposal bisnis gitu ya. Nah setelah itu disaring, ya alhamdulillahnya kita masuk. Alhamdulillah. Masuk, ya misalnya kita ke Bogor gitu kan. Nah pas di Bogor di sana, kita kan harus nyiapin kayak PowerPoint buat kita presentasi di depan audiens, depan jurinya gitu. Pas
ya presentasi, ya kita juga harus siap di titik, harus ya pokoknya siapin mental Harus banget siap lah mental pokoknya. banget sih pasti sih. Apalagi itu kan pesertanya ada di mana-mana gitu, dan mungkin emang lebih berpengalaman dari kita gitu. Cari pengalaman juga ya ceritanya. Iya. Bukan cuma niat lomba sih, niat cari pengalaman juga. Dan emang cara ngeyakinin investor gitu, cara ngeyakinin dewan juri, cara ngeyakinin audiensnya juga ya cukup ya agak lemah lah. Menantang gitu. sih, menantang buat yang belum pernah mah cukup uji nyali kali ya bahasanya. Apalagi kalau misalkan ya suatu saat gitu ya mungkin ada tiba-tiba ya jadi bisnis beneran lah Amin, gitu, jadi bisnis amin, beneran. amin. Terus ada investor yang emang mau ngeinvestasiin Percaya. gitu, percaya sama usaha kita mungkin ya. Itu kan ya bikin kita juga menantang banget lah, ini gimana gitu caranya gitu. Berarti perlombaannya cukup sulit ya, kayaknya menantang banget nih. Terus selama perlombaan berlangsung, ada nggak sih kejadian-kejadian yang kayaknya unprediksi banget gitu, atau hal-hal yang kayak, ih kok jadi gini sih? Ada nggak sih kayak gitu? Ya pasti ada. Salah satunya itu pas suruh menunjukkan sebuah produk. Oh, pas nampilin hasil Iya. produksi ya? Ya pas sambil produk lah ya gitu kan. Tapi ya ada itu gitu kejadian-kejadian yang mana. Kita tuh mau nunjukin produk kita ya. Terus tiba-tiba si logonya hilang. Sebenarnya itu panik banget dong pasti ya. Panik Banget sih lah. juga hari H, stiker logo hilang Nah. gitu kan. Pas maju, kebetulan kita kan emang nggak berkesempatan buat sampel produk kita. Jadi kita emang mau nunjukin ukuran produk sama stiker logonya aja. Tiba-tiba di hari H stiker logonya hilang gitu ya. Iya. Panik banget dong pasti, panik banget. Itu juga kan salah satu cara buat kita kayak ngeyakinin dewan juri gitu kan, ngeyakinin audiens kalau produknya tuh beda dari yang lain. Belum lagi pasti kan dewan juri nanya dong ya, itu nggak ada logonya, itu udah panik banget sih pasti. Mau bilang hilang kan gimana gitu ya. Terus kalau lihat lombanya sesulit ini, pernah nggak sih ada perasaan buat, duh kayaknya nggak jadi aja deh, ini susah banget nih, udah aja lah. Pernah nggak sih ada perasaan kayak gitu? Sebenarnya pernah, tapi kita yakin aja sih, yakin aja. Yakin aja dulu, bismillah aja dulu nih. Iya. Bismillah aja dulu ya. Terus setelah semua proses dari latihan, persiapan, hari H lomba, itu pas pengumumannya gimana tuh? Deg-degan atau banget sih deg-degan ya pas sama pengumuman? Itu pengumuman langsung terjadi di hari itunya? Iya. Karena kita kan lomba di akhir Emang akhir di sana acara. di sana kalian lombanya berapa hari sih? 3 hari. Oh jadi udah 2 hari nunggu gitu ya, udah 2 hari deg-degan, terus pas hari terakhir lomba langsung sorenya pengumuman. Pas pengumuman gimana sih suasana dan perasaannya? Ya campur aduk kayak antara ya deg-degan ada. Karena itu kan semua peserta kan Kumpul ya, ramai banget dong pasti dari berbagai daerah gitu ya. karena kan itu ya kalau acara kan acara gede gitu kan. Wow lah yang wow. Pas pengumuman itu kita tuh deg-degan banget pastinya ya. Terus pas disebutin bahwa nama sekolah kita Gimana tuh perasaannya tuh? excited banget lah, senang kayak Happy banget ya pasti. happy. Gak nyangka banget gitu. Ya ini loh akhir perjuangan setelah berhari-hari usaha nyempetin waktu di sela-sela kegiatan, pasti happy banget dong pas alhamdulillahnya menang nih. Apalagi dari persiapan yang begitu cukup panjang gitu. Jadi akhirnya wah mau juga nih. Capeknya terbayar ya. Terus setelah semua perjalanan panjang ini alhamdulillah menang nih. Nah pas pulang gimana tuh? Apa karena alhamdulillah ini menang jalan-jalan dulu yuk atau gimana nih? Sebenarnya karena kita pulang perjalanan malam dan juga hujan, jadi belum Bogor kesempatan. hujan ya? Iya, Bogor hujan. Si kata hujan gerimis melepas kepergian dan baru. Akhirnya kita langsung pulang deh dan ya tapi dari situ kita juga punya banyak banget gitu pengalaman yang menarik lah, yang menarik Pasti nggak terlupakan sih ya. Nggak terlupakan banget, karena sampai- kenangannya. sampai sekarang juga belum move on ya kayak ini. Pasti gagal move on nih sama Kavi. Karena emang pesertanya juga pada luar biasa, santri-santrinya juga
kayaknya bakal jadi sesuatu yang spesial banget deh. Terkenang. Nah, terakhir. Mungkin buat yang lain nih, ada nggak sih sepatah dua patah kata, saran-saran atau tips-tips nih buat yang lain? Buat mungkin biar yang lain juga mau nyoba lomba-lomba baru yang menarik nih buat dicoba. Ada nggak sih saran-sarannya? Saran sih yang pertama, percaya diri aja dulu. Yakin aja ya? Yakin diri sendiri kalau kita emang mampu, kita bisa gitu. Terus coba hal-hal yang baru tuh, cari pengalaman-pengalaman yang emang kita tuh bisa menantang di situ, banyak pembelajaran di situ. Jangan pernah takut gagal. Yakin sama diri sendiri ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah berbaik hati memberikan tips dan sarannya, kenangannya, pengalamannya yang mungkin bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.